Jadi gue lagi main TikTok dan gue baru tahu di luar negeri lagi lumayan ngetren banyak-banyakan pencet spasi dalam waktu 10 detik. Tapi pas gue coba searching di Google, browser gue nggak bisa ngebuka aplikasinya. Terus gue bingung dan punya ide. Jadi gue coba codingin dan bikin aplikasinya sendiri. Dan boom, aplikasi gue selesai dibuat. Dan akhirnya gue bisa cobain deh. Oke. Oke, 82. Kalau ada yang bisa lebih dari 82, tag gue ya. Buat yang nanya gimana caranya gue bikin game-game gue. Jadi ini game yang baru mau gue bikin. Rencana deadline-nya nanti Juni. Jadi gue masukin semua ide-ide gue. Terus gue juga gambar rencananya nanti mau game-nya kayak gimana. Terus gue gambar karakternya dulu. Ini gue sengaja pisah-pisahin biar bisa nanti bentuk animasi. Terus bikin animasinya pakai Unity. Habis itu coding. Habis itu cobain. Nah, pintar nggak ada bug. Sampai situ dulu belum gue lanjutin. Ntar kalau udah ada progres, gue pause. Terus saya nanya, game Covid Planet gue kapan rilis? Game ini nggak gue rilis, ini cuma buat lomba. Dan gue udah jadi juara. Hehe. Satu-satunya game yang udah gue rilis cuma Running T-Rex doang. Kalian bisa lihat aja nanti ketik Kajou di Play Store. Atau enggak nanti gue copy linknya, gue masukin ke kolom komen. Ya udah gitu dulu, gue mau lanjut ngedota. Bye-bye. Banyak banget yang nanya, Kak, buat game dapat duit nggak? Iya, dapat. Tapi kan game lu gratis. Lu dapat duit dari mana? Baka. Misalkan game gue yang ini nih. Nah, ini gue dapat duit tiap kali ada muncul iklan kayak gini. Atau enggak, masukin purchase in game kayak gini. Nah, ini salah satu game yang belum gue rilis ya. Nah, dia ada purchase in game ya. Atau enggak ikutin lomba aja kayak game gue yang ini, dia menang lomba nih. Lumayan dapat penghasilan lagi. Mumpung masih ada waktu, gue mamerin lagi nih game yang gue buat. Nah, ini itu idenya dari tim Badis. Kalian bisa ngambil boxnya itu, terus kalian bisa pecah-pecahin. Dan kalau satu dapat senjata, kalau dua kalian dapat orang tuh kayak barusan muncul. Kalau tiga kalian bisa dapat bom. Nah, orang itu bantuin kita buat bikin-bikin boxnya. Terus ada eneminya juga, eneminya bakal nyerang-nyerang juga. Terus kalian harus ngancurin tower misinya itu. Atau enggak, kalahnya itu tower kalian yang hancur. Yaudah gitu dulu ya, gue mau ngebully anjing gue lagi. Bye-bye. Oke, jadi apakah kalian ingat ayam ini? Selama berminggu-minggu gue coba, gue gak pernah dapet ayamnya sekalipun. Akhirnya gue stres, tapi gue punya ide. Jadi dengan coding, gue mau bikin aplikasi buat nangkep ayamnya. Dan boom, aplikasi gue selesai dibuat. Dan sekarang kita cobain aplikasinya ya. Dan akhirnya gue bisa dapetin ayamnya. Oke, kalian pasti tahu challenge ini kan? Splash. Selama berhari-hari gue coba, gue gak pernah dapetin pas di ujungnya. Terus gue stres, tapi gue punya ide. Akhirnya gue bikin aplikasi biar splash gue selalu tepat waktu. Jadi pertama, gue masukin ke Audacity soundnya, biar gue bisa lihat sound wave-nya. Dan gue juga bisa lihat second-secondnya. Terus, gue juga cari tahu jeda antara screen awal sama screen akhir dengan cara rekam pakai stopwatch. Terus itu lu kurangin aja screen akhir ini ya, dikurang screen awal. Gabungin semuanya, dan boom, aplikasi gue selesai dibuat. Oke, langsung kita coba ya. My shit almost broke. All right. Splash. Now that you know how my eyes be, I'm rocking. Jadi gue lagi coding buat project game gue, tapi karena gue kebanyakan coding, gue pun pusing dan mutusin buat main Agario. Tapi tiba-tiba internet gue mati, gue pun tambah stres, tapi gue punya ide. Akhirnya gue putusin buat coding Agario sendiri. Biar nggak dikatain ngejeblok Agario, gue pun bikin karakter dan mekaniknya sedikit berbeda. Selesai buat karakter, gue pun bikin mekaniknya biar dia tambah gede tiap kali makan dan tambah kecil tiap kali dia nembak. Terus gue juga bikin eneminya dimana mereka bakalan ngincar gue kalau berdekatan, tapi kalau menjauh dia bakalan gerak secara random. Gue juga buat efek partikel tiap kali enemy gue mati kena tembakan. Atau sebaliknya. Agario versi gue pun selesai dibuat dan gue bisa cobain deh. Makan, tembak, makan, tembak, makan, tembak, aduh. Setelah gue puas main, internet gue pun tiba-tiba nyala. Bangsat. Akhirnya gue upload ke itch.io dan kalau kalian mau mainin, kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya. Jadi gue lagi main IG dan gue nemuin anak kecil bisa ngubah dino ke Sonic lewat inspektor. Gue pun terinspirasi dan punya ide. Nggak mau kalah, jadi gue bikin versi 3D-nya. Dan karena gue nggak bisa lewat inspektor, jadi gue bikin pakai Unity. Dan ini bener-bener kotaknya satu-satu gue sambung-sambungin sendiri. Biar bisa bentuk dinosaurusnya.
Dengan beberapa codingan yang lumayan panjang, akhirnya game gue udah selesai dibuat. Di game ini ada beberapa bug yang gue temuin. Pertama, player bisa berdiri aja di sini dan terhindar dari obstacle sampai skornya nambah terus. Kedua, player bisa nyangkut di sini kalau lu tekan kanan terus. Jadinya buat mensiasati itu, gue bikin playernya biar nggak bisa ada di atas. Nah, bakal gerak-gerak tuh. Jadi kalau lu tetap bakal di atas, lu bakalan dijatuhin. Dan juga kalau lu mau nyangkutin ke kanan, nggak bisa. Karena temboknya gerak-gerak. Nah, dengan gitu game gue udah jadi deh. Sebenarnya gue mau upload ini ke Play Store, tapi gue lagi ada masalah sama AdSense-nya. Untuk sementara gue jadinya nggak bisa publish, tapi kalian bisa subscribe YouTube gue karena nanti malam gue bakalan upload tentang game ini. Guys, lu pada kesel gak sih? Misalnya lu lagi enak-enak tiduran, terus engkau atau saudara lu atau siapapun itu buka pintu dan nggak ditutup lagi. Saking keselnya gue bikin aplikasi buat tiap kali ada orang yang buka pintu gue. Dan gue udah build aplikasi gue biar bisa di play di komputer gue. Gue bikinnya pakai Unity sama C# by the way. Cara kerjanya, gue cukup taruh keyboard gue di sini buat triggernya. Sekarang kita tes ya. Jadi gue lagi di depan kamar gue dan tiap kali ada orang yang masuk ke kamar gue dia bakalan mencet triggernya dan sekarang gue bisa tidur-tiduran tanpa harus tutup pintu lagi deh. Kalau kalian mau lihat lebih komplitnya ada di YouTube gue Kajo Developer dan di sini ada juga reaksi mbak gue pas tahu gue pakai alarm ini guys. Dicek ya. Bye bye. Game gue aneh. Cek. Jadi di sini ada Bomberman. Kalau Bomberman yang ngeluarin bomnya nggak meledak, orangnya yang meledak. Nah di sini gue ada Mega Man. Tapi kalau Mega Man yang nembak, dia ngeluarin Mega Man lain. Terus ini ada game gue. Kalau dia nembak, dia kayak gini, keluarin pelurunya. Kalau yang ini Flappy Bird, tapi versi hardcore. Oh. Kalau yang ini, gara-gara dia bisa nyangkut di sini dan terhindar dari obstacle, jadinya gue bikin temboknya bisa gerak-gerak. Game gue aneh part 2. Cek. Jadi ini gue lagi ngembangin game kayak Slither.io. Bedanya itu adalah tiap kali kalau lu mau makan makanan kayak gini, lu bakal dihalangin sama parasit yang nempel di tubuhnya. Dan kalau misalkan parasit lu itu makan food duluan, dia bakalan muncul parasit lain. Tapi kalau lu makan duluan, lu bakalan nambah skor. Dan kalau parasit lu udah terlalu banyak, lu bakalan susah banget buat dapetin makanannya. Dan kalau misalkan parasit lu udah 6, maka game over. Untuk proses pembuatannya, gue kira bakalan gampang. Gak taunya, otak meledak. Apalagi di bagian, kalau lu makan, dia bakalan nambah panjang. Dan sekarang, gue masih ada di tahap developing. Dan nanti hasil akhirnya gue bakal publish di YouTube gue. Game gue aneh part 3. Cek. Anjing dingin banget. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu gue pernah bikin game ini buat tugas kuliah. Namanya itu Running Back. Cara mainnya, lo harus ngindar-ngindarin musuhnya. Dan lo bisa juga dapetin kayak gini nih pelurunya. Ya kayak gini sih gak ada yang aneh ya. Tapi kalau lo nembak pelurunya itu yang keluar Kage Bunshin. Itu mah gak terlalu aneh bang. Sekarang kalau dia nembak, dia ngeluarinnya gini. By the way, kalau kalian mau download APK-nya, nanti gue kasih linknya di komen ya. Bye bye. Game gue aneh part 4. Cek. Jadi gue lagi buat game kayak Stickman gini, dan buat gerakin ya kalian harus pakai kayak spider rope gini nih. Kayak Spider-Man lah, kayak Spider-Man. Dan gue belum tahu ini misinya bakal ngapain. Pokoknya mekaniknya kurang lebih kayak gini. Buat gerakinnya harus pakai spider rope. Untuk proses pembuatannya, pertama itu gue bikin orangnya kayak gini dulu nih. Orangnya letoy-letoy kayak gini. Nah, buat bikin stickman-nya aja, beberapa kali game gue ngebug kayak gini. Dan buat bikin spider rope kayak gini, ada kali sekitar 2-3 jam gue mantengin YouTube tutorial orang India. Aduh. Sekarang gue mau lanjutin game-nya lagi. Dan nanti hasil akhirnya gue mau upload di YouTube gue. Cari aja nih Kajo buat yang penasaran. Kemarin gue juga baru buat game remake dari game cacing nih. Nah, dicek-cekin aja. Jangan lupa subscribe. Game gue aneh part 5. Cek. Jadi, ini adalah game lanjutan dari part 4 yang kemarin. Dan gue udah pikirin gameplaynya. Dimana lu harus
ngebunuh enemy yang ada di sini dengan cara menggal kepalanya kayak gitu. Dan nanti gue juga mau bikin enemy gue ini dia bisa nyerang-nyerang kita juga nih, jadi nggak diem doang kayak gini. Dan di game ini gue mau nanti ada levelnya, jadi tiap kali kalian udah selesai di level yang ini, pintu di sini bakalan kebuka dan kalian bakalan ke next level, dan levelnya bakalan ada banyak. Dan di tiap round ya, enemy ini bakal berubah-ubah, entah dia tambah banyak atau tambah kuat. Nah, terus di tiap beberapa round sekali, lo juga harus melawan boss. Dan nanti player gue juga bakalan gue kasih beberapa skill. Buat yang suka nanya namanya apa, namanya itu Bungie Fight, dan ini bakal gue rilis nanti 1-2 minggu lagi, tergantung bugnya. Dan seperti biasa, progresnya bakal gue upload ke YouTube gue, KJ Developer. Game gue aneh part 6, cek. Jadi ini lanjutan dari part 5 yang kemarin. Dan kali ini gue bikin enemy-nya itu bisa nembak-nembak. Jadi pertama kali gue bikin pistolnya dulu. Jangan ada yang nanya kenapa pistolnya kayak gitu. Dan di sini gue dibikin tangannya dia itu bisa ngikutin posisi dari si player. Aduh. Masalahnya tadi buat kayak gituan aja, otak gue udah meledak. Lihat aja nih, bugnya. Aduh. Dan buat tembak-tembakannya sendiri, lu lihat aja sekarang pelurunya jadi kayak gimana. Aduh. Tapi gue tetap bakalan terus benerin bugnya biar kalian bisa cepet-cepet mainin ini di Play Store. Aduh. Dan sekarang enemy-nya sih udah lumayan bisa nembak ya, dan kita juga udah bisa bunuh enemy-nya kalau kepalanya kita penggal. Jadi ini masih bakal gue terusin, jadi kalian tunggu aja part-part selanjutnya. Bye-bye.